Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di percis pintu masuk dari MPP, Mall Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh. Ini bagi saya sih mengagetkan, excited begitu. Di saat yang sudah hampir semua pegawai di sore ini mau pulang, saya datang dan tadi sebentar menikmati suasana MPP ini. MPP ini berada di gedung utama Balai Kota Payakumbuh, tempatnya di lantai dasar. Saya tadi ketika masuk di sini, setelah menunjukkan bahwa saya pernah divaksin lewat peduli itu, maka kemudian saya masuk, kemudian sampailah ke izin saya masuk loh. Oke. Ini kita sudah hampir senja. Lalu kita sampai ke desk di sini, desk informasi, pelayanan informasi. Setelah mendapatkan di pelayanan informasi ini, lalu kemudian kita mendapatkan kartu disarankan ke tempat antrian. Nah, inilah yang kemudian menerima antrian. Saya harus menggunakan masker lagi karena bagaimanapun kita harus taat. Oke, setelah kita mendapatkan antrian, lalu nanti kita akan diarahkan apa pelayanan yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita misalnya ingin pelayanan di bidang pertanahan, maka akan dibawa ke pertanahan. Kita akan cek satu demi satu. Nah, ketika siang tadi saya sempat datang sekitar jam 2-an, kita sempat ngopi dulu. Lalu kemudian ini ruangan pelayanan satu instansi. Kemudian ini masih ramai di sini. Kita cek dulu, ini ruang pelayanan pajak daerah. Nah, jadi ini ruang pelayanan pajak daerah. Lalu ini sudah jam 3 tapi masih ada pelayanan Bank Nagarinya. Bank Nagari ini pelayanan. Kemudian ada banyak bank lainnya. Lagi-lagi suasana memang tidak ramai seperti siang tadi karena memang vlog ini dibuat ketika rata-rata pegawai sudah mau pulang gitu. Oke, ini setiap Bank BRI juga ada dan masih nampak petugasnya di dalam. Semua masih pelayanan masih jalan. Ini BPJS Ketenagakerjaan ada. Kemudian BPOM juga, pokoknya semua ada di MPP Kota Payakumbuh ini. Nah, ini Basnas nih. Tentu saja pelayanan Basnas kalau sudah ada MPP lebih mudah ketika Muzaki berniat untuk setor atau membayar layanan itu ya. Oke. Apa saja layanannya ini, Basnas? Iya. Oh iya, kalau untuk membayar ada ya? Bayar. Jadi siapapun boleh. Kalau yang 2,5%-nya sudah ada pemotongan khusus di Kota Payakumbuh belum? Nah, paling tidak belum tahu lah ya. Nanti kita diskusi khusus. Terima kasih ya. Nah, ini Koperasi Payakumbuh keren juga. Pokoknya lengkap semua. Nah, kita lihat di Dinas Sosial. Ini masih ada pelayanan juga Dinas Sosial. Dinas Sosial masih ada pelayanan. Oke, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, PLN Payakumbuh, ini PDAM Payakumbuh masih ada pelayanan sampai sore begini. Ini masih ramai. Badan Pertanahan di dalam masih sibuk juga, masih ada kegiatan. Oke, Bu. Ya, ada Bank Mandiri, ada gerainya di sini. Lalu ada Bank BNI juga ada gerainya. Dan ini tentu saja fasilitas untuk ramah anak. Jadi ini ada tempat permainan ketika kita bersama-sama dengan putranya atau putrinya. Ada tadi oleh Pak Kabid pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, pelayanan yang memang sebetulnya nah ini kependudukan KTPL sudah ada pelayanan khusus. Pak Agus tadi menceritakan, keren, luar biasa. Di sore masih belum pulang. Terima kasih ya. Kemudian ini ada juga Dekra, ini galeri dari Dewan
kerajinan nasional daerah yang ex officio biasanya Ibu Wakil Wali Kota atau Wali Kota yang ngurusin ini. Masih ada di sini, ini tempat promosinya kerajinan daerah. Luar biasa kerennya. Di sini juga masih ada galerinya, Bapak. Nah, luar biasa ini MPP yang keren. Iya, ini saya dengar juga imigrasi sudah ada di sini gerainya. Barusan tadi sudah keluar petugas imigrasi karena memang sudah sore. Nah, ini kantor imigrasi kelas 1 Agam yang membuka gerai di sini barusan saja. Saya tidak sempat. Ini juga kepolisian, sentra pelayanan kepolisian. Di sini ada juga, keren semua ini, luar biasa. Saya melihat memang wajar kalau per tahun ini ranking secara nasional itu nomor 4 secara nasional, dan di Sumatera ini ranking 1 di MPP Kota Payakumbuh ini. Saya pikir itu dulu. Nah, apa harapan Pak Agus dengan MPP yang sudah mulai kelihatan sibuk menangani dan masyarakat antusias untuk izin ya, iya, permohonan izinnya. Ya, baik, terima kasih Pak Otong. Ya. Harapan kami dari DPM PTSP Kota Payakumbuh melalui MPP Kota Payakumbuh adalah bagaimana kita pertama mensinergikan seluruh pelayanan kita dengan instansi-instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut di MPP. Ya. Itu yang pertama, sinergitas kita yang kita perkuat. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mensosialisasikan keberadaan MPP kita ini kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh, Pak. Dan juga bisa jadi untuk di luar Payakumbuh melalui media online yang kita miliki seperti Facebook, Instagram DPM PTSP, juga media lainnya yang bisa kita akses dalam rangka percepatan informasi bagi masyarakat yang memerlukan izin ataupun pelayanan yang kebetulan pelayanan tersebut ada di mall pelayanan publik. Sebagai contoh, Pak, kita tidak akan menutup pelayanan kita dari masyarakat di luar daerah Kota Payakumbuh yang memerlukan pelayanan seperti imigrasi tadi. Itu contohnya, Pak. Karena alhamdulillah imigrasi kita tetap berjalan dalam kondisi WFA gitu, Pak. Jadi dari ujung perbatasan antara provinsi Riau yang sampai kemudian kemari, ketimbang jauh misalnya ke tempat lain, datang harus ke jauh ke apa, Pak? Kota Padang atau Kota Padang. Kemudian kita sudah ada tempat yang memfasilitasi pelayanan tersebut. Kenapa tidak mereka singgah kemari? Artinya lebih efektif mereka karena pelayanan pun sama gitu, Pak. Iya, ini Pak Agus Tri Susatya, Dr. Andes beliau kebetulan Kabid Pelayanan, dan sore ini ketika harusnya kita bubar, beliau masih ada di sini berkenan untuk terus memastikan pelayanan sampai kepada warga. Benar, Pak. Sahabat pembelajar, sahabat kanal Otong Rosadi, adanya MPP ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi, juga ikhtiar negara menjalankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Halo teman-teman Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, saya pikir ini bisa menjadi role model karena MPP Kota Payakumbuh itu masuk kategori 4 besar secara nasional ya. Ini luar biasa kebanggaan bagi kita semua. Nanti saya akan ajak teman-teman Ombudsman untuk bagaimana MPP Payakumbuh, Kota Payakumbuh ini menjadi role model bagi MPP di tempat lain. Saya pikir itu. Terima kasih atas kesediaannya terus menyimak kanal Otong Rosadi. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.